Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat jumpa kembali dengan saya Mr. Cute dari Fast English Room and English Expert. Kawan-kawan, dalam video kali ini kita akan membahas tentang reading cepat untuk TBS UTBK dan TOEFL serta kedinasan. Dalam reading comprehension, seringkali kita kesulitan untuk menjawab dengan cepat karena kosakata yang agak susah dan bahkan memang susah, dan juga karena waktunya yang sangat mepet sekali. Sesuai dengan pengalaman saya setelah berkecimpung dalam dunia pendidikan selama bertahun-tahun, mulai tahun 94 sampai dengan sekarang, sering membantu pembahasan soal-soal masuk PTN, perguruan tinggi negeri, soal TOEFL dan soal kedinasan. Setelah sekian lama, saya menyadari bahwa hanya ada dua teknik yang pas untuk menyelesaikan reading Anda pada waktu TPS UTBK, TOEFL ataupun kedinasan. Nah, dua teknik ini adalah teknik skimming, kemudian yang kedua adalah teknik scanning. Jadi skimming itu baca cepat untuk mencari poin utama, topik, main idea. Kalau scanning melihat secara cepat untuk mencari info yang spesifik atau info yang faktual. Oke, kawan-kawan, sebelum kita membahas tentang teknik tersebut, sebelum kita sampai pada materi utama, jangan lupa kawan-kawan untuk subscribe, like, dan share, dan bunyikan lonceng gratis agar video ini tetap berkembang dan berguna bagi semuanya. Oke, kita menginjak pada pembahasan yaitu teknik skimming. Oke, teknik skimming itu adalah teknik yang paling pas. Kenapa? Karena durasi tes yang seringkali singkat dan kosakata yang susah. Teknik skimming itu adalah baca cepat untuk mencari topik atau pokok pikiran dan prediksi tujuan penulisan. Jadi seperti judul, subjudul, kalimat pertama, kedua, dan terakhir, kemudian kata yang diulang, sinonim, dan sebagainya. Itu adalah poin penting dalam skimming. Oke, secara garis besar, skimming itu biasanya digunakan untuk mencari main idea pada teks. Dan pertanyaannya biasanya adalah, what is the topic, what is the main topic, what is the main idea, what is mainly talking about, what is the passage mainly discussing, kemudian what is the main information, what is the purpose, what is the title, kemudian terakhir ada conclusion. Nah, seperti itu masuk dalam teknik skimming. Jadi saya ulang, topik, main idea, main information, main topic, mainly discuss, main information, purpose, title, kemudian conclusion. Itu skimming. Strateginya apa? Baca kalimat 1, 2, dan terakhir. Kemudian lalu cocokkan dengan pilihan yang ada di soal. Saya bilang cocokkan dengan pilihan yang ada di soal karena dalam menjawab Anda tidak mungkin membaca teksnya secara utuh. Tapi yang Anda harus lakukan dulu adalah Anda membaca pertanyaan yang ada dulu. Bisa dalam satu pertanyaan Anda pahami optionnya A, B, C, D, E-nya itu, kemudian langsung dikembalikan ke bacaan, atau Anda baca dulu semuanya, baru Anda kembalikan ke bacaan. Karena mengingat UTBK yang sekarang adalah soalnya hanya 10, waktunya 11 menit, dan bacaannya paling tidak ada 3-4. Dan kadang-kadang menyusun paragraf juga. Jadi seperti UNAS yang dulu itu ya, cuman waktunya sangat mepet sekali. Jadi strateginya jangan lupa baca dulu pertanyaannya, kemudian nanti kita pakai teknik skimming dan teknik yang scanning yang kedua. Jadi saya ulang, topik, main idea, main topic.
mainly discuss, main information, purpose, title, conclusion, itu Anda pakai skimming. Selain conclusion seperti topik, main idea, mainly discuss, itu langsung kita kembalikan ke paragraf 1. Biasanya seperti itu. Dan yang perlu Anda ketahui, pada reading, teknik reading yang sudah saya bahas di channel ini juga, ada teknik point dan teknik conclusion, itu sudah saya simpulkan bagaimana memahami setiap paragraf. Anda bisa lihat kalau Anda ingin lebih memahami teknik yang ketiga ini. Untuk topik main idea, purpose, title, dan sebagainya, kembalinya pasti ke paragraf pertama. Tekniknya dengan kalimat 1, 2, dan terakhir tadi. Kemudian cocokkan dengan pilihan yang ada di soal. Intinya apa? Harus tahu ringkasan, gagasan utama, atau inti dari teks tersebut. Kemudian kalau conclusion itu beda. Conclusion itu biasanya ada di paragraf terakhir. Juga Anda cukup memahami kalimat 1, 2, dan terakhir. Kalau mepet hanya 1, 2. Kalau terpaksa waktunya mepet, satu kalimat yang pertama saya kira sudah cukup. Conclusion ada di paragraf terakhir. Karena biasanya begini, paragraf 1 dan terakhir itu selalu berhubungan. Jadi paragraf terakhir itu pasti mengulang paragraf yang pertama. Kemudian kalau pertanyaannya adalah mencari vocabulary. Kalau vocabulary jelas teknik scanning. Karena informasi tertentu itu cari kosakata yang ditanyakan di situ. Kemudian pelajari maknanya dari kalimat yang ada. Kira-kira maksudnya apa, harus diterka. Kemudian dicari juga makna atau pemahaman sesuai konteksnya. Jadi kalimat sebelum dan sudahnya itu apa. Kalau itu untuk makna dari vocabulary. Kemudian kalau untuk mencari maksud atau tujuan, biasanya kata-kata kunci itu sangat mendukung. Seperti ada kata which, dan the use, the aim, dan sebagainya ya. Kemudian kalau ada pertanyaan refers to, kalau refers to itu pasti kembali pada kata sebelumnya. Dan itu tidak jauh biasanya ya. Jadi di kalimat tersebut cari kalimat sebelumnya atau kita cari kata penggantinya itu apa. Baik, itu sekilas tentang skimming dan scanning, dan sekarang kita praktekkan. Contohnya saya baca dulu. Hospitality is natural in my village. Guests arrive at any time of the day or night and they are always welcome. Hospitality, saya artikan langsung aja. Keramah tamahan adalah alami di desa saya. Tamu seringkali datang pada setiap waktu, siang dan malam, dan mereka selalu disambut. Kalau Anda memang tidak tahu artinya, kalimat 1, 2 itu Anda hubungkan. Hospitality itu artinya sama dengan are always welcome, selalu disambut. Berarti hospitality itu kata lainnya adalah keramah tamahan. Dan ingat bahwa sebelumnya Anda harus sudah membaca pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, what is the topic of the paragraph? Ingat, topik berarti skimming, dia kalimat 1, 2, dan terakhir. Kalau 1, 2 cukup, ya silahkan. Dari kalimat 1, 2, topiknya sudah jelas, yaitu hospitality, kemudian diulang dengan are always welcome. Berarti jawaban yang benar adalah hospitality in a village. Kemudian pertanyaan yang kedua, what is the main idea of the text? Sebelumnya saya bedakan dulu perbedaan topik dan main idea. Seringkali kita bingung. Topik itu adalah sesuatu yang masih umum kalau dibandingkan dengan main idea. Kenapa? Karena main idea adalah penjelasan dari topik. Contoh sederhana, kalau saya bilang love is blind, cinta adalah buta. Topiknya mana? Love. Karena topik biasanya bentuknya frase ya, phrase. Kemudian main idea-nya mana? Ya jadi satu itu, love is blind. Jadi topiknya apa? Cinta. Main idea-nya apa? Cinta adalah buta.
Berarti yang lebih spesifik adalah cinta adalah buta. Karena kalau cinta, orang masih bertanya-tanya, cinta yang bagaimana? Tapi kalau Anda bilang, cinta adalah buta, pasti selanjutnya bicara tentang cinta yang buta itu seperti apa. Itu perbedaan topik dan main idea. Jadi, kalau topiknya adalah hospitality, maka nomor 2 pertanyaannya adalah what is the main idea? Itu pasti penjelas dari situ. Yaitu, di desa penulis, tamu selalu diterima dengan hangat. Jadi ini diperjelas penjelasan hospitality di daerah tersebut. Kemudian untuk nomor selanjutnya, ini ada kelebihannya. Kelebihannya kalau dengan teknik skimming itu, Anda bisa menentukan topik, main idea, dan tujuan penulisan dengan cepat. Kelemahannya satu, ketika kalimat pertama, kedua, dan terakhir dan banyak kosakata yang susah, kosakata yang sulit, itu akan jadi masalah bagi Anda untuk menjawab dengan cepat. Kemudian kita sampai pada teknik yang kedua, yaitu scanning. Scanning itu bukan baca cepat, bahkan lebih cepat. Scanning adalah baca sekilas atau memindai. Memindai itu Anda itu tidak membaca, tapi seolah-olah mata Anda itu bergerak pada bacaan itu secara cepat. Untuk apa? Untuk mencari info yang faktual. Tujuannya untuk mencari info yang spesifik atau rinci, seperti nama, keterangan tempat, waktu, angka, tahun, tanpa baca seluruh teks. Jadi Anda bacanya memindai cepat, seperti terbang di atas bacaan begitu. Nah, untuk scanning itu biasanya untuk menjawab pertanyaan where, di mana, when, kapan, waktu, where, tempat, who, siapa, what, apa, and how, dan bagaimana, maksudnya kegiatan itu terjadi atau kejadian itu dilakukan. Sekarang kita lihat contohnya. For over 2,000 kilometers from the Tropic of Capricorn all the way to Cape York, in fact, even beyond it toward New Guinea, the coral reef markings against the East Australian coast and together from the Gas Barrier Reef. Awal-awal itu penting. Jadi selama untuk lebih dari 2 km dari, nah ini ada kata itu penting, all the way to Cape York, nama tempatnya, nama Tropic of Capricorn huruf besar, itu sangat menentukan. Kemudian kalimat kedua, it is the largest living reef system. It is the largest. It itu berarti menggantikan kata yang sudah disebutkan sebelumnya. Berarti ini adalah kalimat penjelas dari kalimat sebelumnya. Kemudian di baris kalimat ketiga, almost the entire area is under protection and has been in UNESCO World Heritage Site since 1981. Saya beri warna merah karena itu sangat menentukan. Kalau ada pertanyaan selanjutnya, nah seperti angka-angka itu penting Anda tandai. Nama itu penting Anda tandai. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, from what area does the Great Barrier Reef spread out? Ada kata kuncinya yaitu kata from. Maka jawab yang benar adalah from Tropic of Capricorn. Di situ dalam kurung saya tulis kalimat pertama. Jadi itu kata kuncinya. Kemudian pertanyaan nomor 2, what is the Great of Barrier Reefs? Apa itu? Nah, itu di selanjutnya tadi ada kata it is. Yang saya bilang it itu mengacu pada kalimat sebelumnya atau penggantinya. Maka kalimat kedua itu, it is the largest living coral reef system on earth and covers dan menutupi 200.000 km. Ada di kalimat kedua. Yang nomor 3, when did the Great Barrier become the object of the United Nation Preservation? Ingat, pertanyaannya when berarti waktu, maka Anda harus lihat waktu di situ dan itu ada kata since 1981. Maka kalimat yang benar adalah di kalimat ketiga di sini, yaitu after 1980. Ini karena sebelumnya ya. Kemudian dalam faktanya
dalam soal bahasa Inggris itu Anda pasti menggunakan keduanya. Jadi skimming dan scanning. Makanya penting sekali tadi Anda baca pertanyaannya dulu, optionnya difahami untuk menentukan apakah Anda harus pakai skimming atau Anda harus pakai scanning. Dan ingat, kalau dalam contoh yang pertama tadi itu diulang, hospitality are always welcome misalnya. Nah, dalam bahasa-bahasa yang lain, tag-tag yang lain, biasanya tes yang lain, itu kita biasanya menggunakan sinonim. Ya ini yang agak susah nanti, sinonim. Oke, sekarang kita lihat teknik kombinasinya. Saya beri garis warna merah sama hijau itu ya. Sometimes experience in other countries can help people. Kadang-kadang pengalaman di negara lain bisa membantu orang understand, mengerti their own identity better. Itu penting saya warnai. Dan Mahatma Gandhi was born in 1869 at Portender. After studying in India, the dream of going to England to study. Oke. Kemudian di baris bawahnya ada saya warnai qualifying in 1891. Di paragraf kedua, jadi tadi ingat kalimat 1, 2 dan terakhir. Kalau terpaksa 1, 2 udah cukup, kita udah paham maknanya. Paragraf selanjutnya Gandhi terakhir ya ini ya, had studied in Britain so he understood the British better than they understood him. Belajar di luar negeri dia paham betul. Dan Gandhi's leadership led to but on Independence Day 15 August 1947 Gandhi refused menolak celebrate. Kalimatnya selanjutnya he was in favor of Hindu-Muslim unity. Jadi dia in favor itu sangat berkeinginan sekali. The wrong statement about Mahatma Gandhi is, di paragraf ketiga baris ketiga ada kalimat he was in favor of Hindu-Muslim unity. Jadi penyatuan. Di sini yang tidak benar berarti Mahatma Gandhi did not like the idea of Hindu-Muslim unity. Hanya diganti dengan kata did not like. Nah, in favor itu memang artinya sama dengan suka. Nah, ini yang Anda harus cari. Itu ada di paragraf ketiga baris ketiga. Anda pakai apa? SK, berarti pakai skimming. Kemudian pertanyaan yang kedua, the passage above mainly deals with Mahatma Gandhi. Berarti ini ada di paragraf pertama. Ingat kalimat 1, 2 penting. Kalau memang udah ketemu di kalimat pertama, ya sudah. The passage above mainly deals with Mahatma Gandhi. Jawabnya adalah experience to identify his life principle. Ada di paragraf 1 baris ke-1 yang saya kasih warna. Berarti Anda pakai teknik skimming. Yang ketiga, Mahatma Gandhi got his university degree. Nah, degree itu berarti lulus di sini. Nah, di bacaan ada di paragraf pertama yang saya beri warna di baris terakhir paragraf pertama yaitu qualifying in 1891 itu lulus. Jadi kata lain yang sering digunakan. Jadi Anda harus cermat gitu ya. Kemudian yang keempat, the word non-violent ini had three main belief. Non-violent, religious, tolerant, and truth. Berarti tanpa kekerasan, toleransi agama, dan kebenaran can be best replaced by yang benar adalah peaceful action. Ini ada di paragraf ketiga, kemudian di baris ke-7. Jadi baris ke-7. Jadi adalah peaceful action. Jadi aksi yang damai. Jadi itulah teknik yang kemungkinan besar harus Anda gunakan ketika Anda tes dengan waktu yang singkat dengan reading yang vocabnya susah. Oke, kawan-kawan. Kalau Anda masih bingung, Anda bisa mengulang kembali atau kontak saya. Kalau Anda sudah menjadi bagian dari channel ini dengan subscribe, like, dan loncengnya dibunyikan, ingat subscribe itu gratis. Dan Anda ada kesulitan bahasa Inggris atau request materi tertentu,
Silahkan Anda tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih atas waktu luang Anda untuk menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.